Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Vanessa Renisha dengan NIM 0801 128 2328 019. Dan kali ini saya akan menjelaskan program untuk menentukan pangkat suatu bilangan. Jadi sebelum kita masuk ke programnya, terlebih dahulu kita perlu mengetahui bagaimana logika jalannya program. Baiklah, jadi dalam program ini nantinya kita akan menginput suatu bilangan, yaitu dua bilangan ya. Yang pertama itu anggap saja bilangan A, yang dia itu merupakan bilangan utama. Ini aku bikin bilangan utama. Lalu ada nilai B yang adalah bilangan pangkatnya. Nah, kalau agak kurang rapi maaf ya. Nah, jadi misal nih ya, kita input nilai A itu 2. Lalu nilai B itu 3. Berapa tuh? 2 pangkat 3, 8 ya. Nah, bagaimana kita membuat program jika kita input suatu bilangan bebas AB, itu dia akan menghasilkan bilangan A pangkat B. Di sini B-nya itu kan merupakan variabel bebas ya, bisa diubah sesuai keinginan si penggunanya. Nah, untuk kasus A, itu dia akan tetap di sini ya, jadi paling dia berulang sebanyak 3 kali gitu. Nah, jadi yang akan bertambah itu adalah B-nya, maksudnya yang akan bergerak itu adalah B-nya. Jadi dalam di sini kan kita tentunya akan menggunakan pernyataan perulangan for. Jadi nanti akan ada perulang seperti ini nih, misalnya for, kita butuh variabel tambahan tentunya ya, I sama dengan 1 sampai I kurang dari sama dengan B. Nah, bagaimana bisa tertulis ini? Jadi akan saya jelaskan dulu. I-nya adalah pangkat ini. Yang tadi saya bilang akan terus bertambah gitu ya. Jadi misalnya nanti kita input bilangan A-nya 2. Nanti B-nya ini akan dimulai dari 1 dulu. B-nya akan dimulai dari 1. Jadi 2 dipangkatkan 1 itu 2. Kemudian B-nya akan bertambah menjadi 2. Akan bertambah bertahap ya, dari 1 menjadi 2. Lalu ini kan berarti 2 aja ya. Kalau sudah B-nya menjadi 2, itu dia menjadi 2 pangkat 2 atau 2 dikali 2. Nanti dia berubah lagi menjadi 3 B-nya itu. 2 pangkat 3. Nah, di sini akan menjadi 2 kali 2 kali 2. Makanya tadi saya bilang ini kan untuk A-nya itu tetap 2 tuh. Tapi untuk B-nya itu saya bilang tadi berubah-ubah, maksudnya itu bertahap gini nih. Dari 1 ke 2 ke 3. Nah, dan di sini ini nih B-nya itu dimulai dari 1. Makanya ini kan nilai I itu kan seperti ibaratnya itu kayak mewakili nilai B. Makanya I-nya itu dimulai dari 1. Kita bersihkan dulu tuh. For I sama dengan 1 sampai I kurang dari sama dengan B. Karena lihat tuh, dalam perpangkatan ini 2 pangkat 3, itu kan dia dipangkatkan 2 dulu, lalu dipangkatkan 3. Maaf, dia dipangkatkan 1 dulu, dipangkatkan 2, dipangkatkan 3. Dia berulang dari sebelum si 3-nya gitu, dari 1 sampai si 3-nya. Makanya I-nya itu kurang dari sama dengan B, karena dia tuh dimulainya dari 1 gitu loh. Nah, kemudian bisa kita lihat ini I-nya tuh bertambah 1 ya, dari 1 ke 2, 2 ke 3. Kalau misalnya bilangan pangkat B ini kita masukkan 5, itu dia tetap bertambah 1, 2, terus 3, ke 4, ke 5. Makanya di sini kita bikin I++ nanti. Nah, karena I-nya itu bertambah sebanyak 1. Jadi, untuk logika pemrogramannya itu seperti ini nih kira-kira. Dia akan terus berulang dari I-nya 1, jadi dipangkatkan 1 dulu si 2-nya, ini nih. Yang ini tadi nih, 2 dipangkatkan 1 dulu, kemudian dipangkatkan 2, kemudian dipangkatkan lagi. Dikalikan lagi maksudnya. Itu maksudnya. Kemudian ini kan kalau misalnya saya hapus dulu, saya tulis ulang aja yang ini ya. Nah, tadi kan seperti ini nih, yang pertama itu 2. Terus 2 dikalikan 2. Terus 2 dikalikan 2, dikalikan 2 lagi. Misalnya ini kita anggap D, ini berarti bisa kita bikin
D dikali 2. Nah, misalnya ini kita anggap E. Lalu yang ini apa? Yang ini berarti E dikali 2. Bisa kita lihat ya, yang bagian ini kita anggap lagi, kita namakan lagi variabel f ya, keseluruhan ini. Variabel f keseluruhan ini didapat dari E dikali 2. E dikali 2 ini, yang ini E-nya didapat dari D dikali 2. Lalu D ini didapatnya dari mana? Makanya kita akan membutuhkan satu variabel tambahan, yaitu yaitu H. Variabel H. Anggap saja ya, variabel H. Variabel H ini nilainya apa? Dia itu, variabel H itu akan berupa nilai yang tidak akan merubah hasil dari perkalian ini. Berapa? Yaitu 1. Jadi nilai H awalnya itu 1. Nanti dia dikalikan 2, 2. Dikalikan 2 lagi, 4. Dikalikan 2 lagi, 8. Dapat tuh hasil dari 2 pangkat 3. Tanpa mengubah nilai dari 2 pangkat 3 itu sendiri. Jadi nanti di awalnya akan kita inisiasikan dulu nilai H itu sama dengan 1. Setelah kita mengetahui logika pemrogramannya seperti apa, barulah kita bisa membuat pseudocode-nya. Pseudocode. Nah, nanti di sini akan saya buat flowchart-nya. Oke. Aduh, nggak lurus nih. Kita rapihin sedikit. Nah, begitulah ya. Pseudocode, kita mulai dari apa? Kita mulai dari begin. Kemudian kita input dulu kan nilai A dan B-nya. Read A dan read B. Nah, kemudian kita inisiasi hanya itu sama dengan 1. Untuk pseudocode itu kita menggunakan ini ya, tanda panah. Kita tidak menggunakan sama dengan. Hanya diisi dengan 1. Baru kita masuk tuh ke perulangan for. For I sama dengan 1 to B. Karena batas pangkatnya itu si B ini ya. Kalau B-nya 3 berarti batas pangkatnya itu 3. Kalau B-nya 5, batas pangkatnya itu 5 dan seterusnya. Nah, setelah itu dia akan mengulangi H sama dengan H dikali A. Kenapa? Ini nanti akan lebih bisa dijelaskan kalau kita sudah melihat hasil dari programnya gitu ya. Jadi akan saya jelaskan lebih detail di sana nanti. Tapi kalau untuk sekilas, hanya ini selagi I-nya itu memenuhi, maka fungsi ini H akan dijalankan gitu. Dijalankan. Singkatnya seperti itu. Untuk lebih detail dan jelasnya lagi akan saya jelaskan setelah programnya jadi. Jadi kita bisa melihat nanti alur dari programnya itu sebenarnya bagaimana. Karena ini kalau secara sekilas gitu ya, saya jelaskan secara sekilas, itu nanti hanya itu akan sama dengan hanya 1 dulu ya. Hanya 1 dikali 2, kemudian nanti hanya akan menjadi 2 dikali 2, dan hanya akan menjadi, ini kan 4 dikali 2, 8. Nah, ini benar kan 2 pangkat 3? Itu secara sekilasnya. Tapi sekali lagi, jika ingin lebih jelas, saya jelaskan saat programnya sudah selesai nanti. Dia akan terus berulang kan for-nya, berulang. Kalau I-nya tidak memenuhi lagi bagaimana? Baru dia keluar tuh dari for-nya. Dia keluar dari perulangan for, langsung kita cetak write H. Write H ini artinya cetak H ke layar, ke monitor, dan kita akhiri N. Terus flowchartnya bagaimana? Kita buat flowchartnya. Dimulai dari lingkaran terus start. Begin ya, maksudnya itu begin. Start, kalau di flowchart start. Lalu ini, read A, read B. Kita input A, kita input B. Dari mana inputnya? Dari keyboard. Kalau input atau output itu menggunakan jajar genjang ya. Kemudian H diisi dengan 1. H sama dengan 1. Ini kita menggunakan persegi atau persegi panjang.
nih. Kemudian for itu menggunakan segi 6 nih, I-nya dari 1 sampai B, dari 1 to B. Apa yang dia lakukan jika itu memenuhi? Dia lakukan operasi ini, H sama dengan H dikali A. Oh iya, ini saya agak keliru ya. Ini harusnya, ini harusnya tandanya panah, bukan sama dengan, maaf, agak keliru sedikit. Tuh, itu panah ya. Nah, H sama dengan H dikali A, ini bagian ini. Dia akan berulang, tapi sebelum berulang I-nya itu bertambah dulu kan. Kalau di pseudocode, dia emang tidak perlu dijabarkan kalau I-nya bertambah 1. Tapi bisa deh kita bikin di sini nih. Kita bikin saja dulu ya. Berarti ini saya hapus itu, biar lebih jelasnya lagi ya, biar lebih detail gitu. Ini berarti H sama panah salah. H diisi H dikali A, lalu I diisi I plus 1. Nah, ini kan dua bagian ini merupakan milik C4 ya. Jadi mereka harus diikat tuh dengan begin dan juga N. Ini maksudnya begin punya for, begin for, dan N yang for. Lalu setelah for-nya tidak memenuhi, saya bilangkan kalau I-nya tidak memenuhi lagi dan dia keluar dari perulangan, baru dicetak tuh. Itu right H. Dan ini yang akhiri program. Oke, gitu ya lebih jelasnya ya. Nah, ini sudah tuh ya, H-nya sudah. Lalu I-nya bertambah 1. I sama dengan I tambah 1. Nih, kita dapat nanti hasil I dari sini. Lalu dia kan berulang. Kalau I-nya masih memenuhi, dia berulang ke atas lagi. Jadi sini kita kasih ke atas ini tuh. Nah, dia akan terus berulang dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Lalu kalau dia memenuhi, dia ke atas lagi, mengulang ke bawah lagi. Dia memutari siklus ini. Sampai kapan? Sampai I-nya tidak memenuhi lagi, atau sampai I-nya lebih dari B. Jadi jika B-nya kita masukin 3, kalau I-nya sudah lebih dari 3, itu dia sudah tidak memenuhi. Lalu jika dia sudah tidak memenuhi, dia cetak hasilnya H. Nih, yang bagian ini. Ingat, untuk output itu sama ya dengan input menggunakan jajar genjang. Dan kalau hasilnya sudah dicetak, akhiri programnya dengan N. Nah, di sini bisa kita perhatikan hal yang harus kita perhatikan. Jangan lupa untuk memulai program dan mengakhirinya. Ini harus ada. Nih, kalau di sini dia begin dan end. Di pseudocode, di flowchart dia start dan juga end. Nanti di programnya itu juga ada begin dan end-nya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke programnya. Jadi langsung saja kita masuk, kita buat ya programnya. Ini saya sudah buka code blocks dan sudah saya bikin tuh program pangkat bilangan. Jadi untuk membuat program menggunakan bahasa C++, tentu saja kita mulai dengan include iostream. Include iostream ini merupakan file header ya. Kemudian ada using namespace std yang merupakan library, dan integer main yang merupakan fungsi utama. Tadi saya bilang untuk memulai suatu program itu harus dimulai dengan start atau begin dan juga end. Kalau di C++ itu menggunakan kurung kurawal nih. Kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Langsung saja pertama-tama kita deklarasikan dulu variabel kita. Yang pertama itu tipenya integer ya. Ada variabel A yang merupakan bilangan utama, ada variabel B, ada variabel H yang merupakan hasil dan juga yang dideklarasikan awalnya bernilai 1 tadi. Kemudian ada variabel I juga ya, yang saya bilang tadi mewakili B. Nah, kemudian di sini kita beri nama nih programnya. Cout program menentukan hasil perpangkatan. Nah, ini.
Lalu kita gunakan n-line. Ini n-line ini kalau di C++ itu maksudnya adalah enter ya. Jadi ini program menentukan hasil perpangkatan itu ada di atas. Di sini kan saya ingin membuat juga nih cout masukkan bilangan pertama. Masukkan bilangan aja deh. Masukkan bilangan. Nah, kalau dia tidak menggunakan n-line, kata masukkan bilangan ini akan muncul nanti di sebelah sini nih, di sebelah sininya, di hasil running programnya. Sedangkan saya pengennya dia ada di bawahnya. Jadi kita menggunakan n-line ya. Cout masukkan bilangan, dan bilangan ini akan dibaca cin sebagai bilangan A. Cin tadi sama seperti read ya. Read yang tadi sama juga seperti input pada flowchart. Cin A. Lalu kita masukkan lagi, masukkan pangkatnya. Nah, masukkan pangkat. Dia mau pangkat berapa tuh? Cin B. Nah, mau kita lihat dulu hasilnya, boleh tuh kita coba running dulu. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, program menentukan hasil perpangkatan. Tadi kalau saya tidak menggunakan n-line, masukkan bilangan ini akan muncul di sini tuh. Nah, saya pengennya dia muncul di bawah sini, makanya kita masukkan bilangan. Kita masukkan 2 tuh misalnya, pangkatnya 3. Nah, muncul di bawahnya ya, dia rapi. Oke, kita tutup dulu runningannya. Lalu tadi kita inisiasikan dulu ya. Hanya itu sama dengan 1. Kita inisiasi. Yang saya bilang tadi dia tidak mengubah nilai hasil perkaliannya. Lalu baru itu kita masuk ke for i sama dengan 1 sampai i kurang dari sama dengan b, i-nya bertambah. Nah, kemudian apa tuh yang terjadi dari perulangan ini? Dia akan mengulangi h sama dengan h dikali a tadi ya. Nah, jadi perlu diingat proses membaca program oleh C++ ini dimulai dari sini. Dari i-nya kan 1 tuh. Dicek tuh apakah i kurang dari sama dengan b. B-nya tadi 3 ya, kita masukkan. 1 kurang dari sama dengan 3, iya. Jika iya, dia melaksanakan ini. H awalnya kan 1. H sama dengan 1, hanya 1, dikalikan dengan A-nya 2. Hasilnya 2. Hanya nilai H sekarang berubah menjadi 2. Setelah itu, dari sini, dia baru tuh naik ke atas sini. I++ itu artinya I-nya bertambah 1. I yang awalnya 1 kini menjadi 2 karena dia bertambah 1. Setelah itu dari sini dia berulang lagi ke sini nih, ke sini. Nah, I-nya sekarang berganti menjadi 2. Diceknya lagi apakah 2 kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan 3. Iya, jika iya dilakukannya lagi yang bawah sini. Lalu nanti dia naik lagi. Jika masih memenuhi, dia berulang lagi. Kalau tidak memenuhi, dia apa yang terjadi? Dia keluar, lalu dia mencetak hasilnya. Hasil perpangkatannya. Nah, hasil, oh iya saya lupa pakai ini. Nah, hasil perpangkatannya itu apa? Hasilnya adalah H. Ini karena ini semuanya mau sama-sama kita tampilkan di layar monitor, itu bisa dipisahkan saja dengan ini ya, tanda ini. Jadi nanti hasilnya, outputnya, hasil perpangkatannya titik 2 H. H itu adalah nilai H yang sudah dicari dari perulangan. Kita cek, apakah hasil yang kita masukkan, program yang kita bikin ini benar. Kita cek tuh. Bilangan 2. Pangkatnya 3. Tuh, hasil perpangkatannya adalah 8. Nah, atau kalau kita mau ubah ini juga bisa sih. Misalnya, saya pengen ubah deh. Misalnya, hasil dari A, kemudian pangkat. Nih, agak ribet ya jadinya.
hasil dari A pangkat B adalah, nah ini harus dipisahkan ini. Kenapa? Karena ini kan merupakan yang ingin kita tampilkan gitu ya, yang di dalam kutip ini ingin kita tampilkan, sedangkan A dan B adalah variabelnya. Waduh. Jadi ini kalau kita run, tuh bilangan 2, 3. Nah, hasil 2 pangkat 3 adalah 8. Ini bisa kita kasih spasi di sini tuh. Jadi, karena hasilnya benar, dapat kita simpulkan bahwa program yang telah kita buat ini benar. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas penjelasan dari programnya atau bagaimana jalannya program ini. Jadi akan saya bikin di sini saja ya, saya buat di bawah sini saja ya. Nah, tapi ini bukan codingannya ya, ini hanya penjelasan programnya saja. Kita mulai dari sini saja, yang penting-pentingnya kita mulai dari mulai. Kemudian yang kedua, langsung saja ke sini ya, nih. Inti dari programnya saja. Input nilai A dari keyboard. Tuh. Kita memasukkan nilai A-nya oleh pengguna melalui keyboard. Jadi, input nilai A dari keyboard. Kemudian yang ketiga, input nilai B dari keyboard. Ini ya, di input nilai B-nya dari keyboard. Lalu, hanya itu sama dengan 1. Kita isi lagi, inisiasi nilai H itu sama dengan 1. Lalu kita masuk nih ke perulangannya. Nah, ini perulangannya ini agak panjang nih. Perulangan. Nah, misalnya kita mulai dari 1 ya, perulangan pertama. Itu I-nya dimulai dari 1 tuh di sini. I-nya sama dengan 1. Lalu dia cek ke sini nih. Misalnya ya, kita input nilai A-nya 2 gitu ya. A-nya 2. Kemudian B-nya 3 tadi ya. A-nya 2, B-nya 3. Nah, lalu apakah 1 kurang dari sama dengan 3? Iya. Tuh, iya. Jadi lakukan yang bawahnya ini. H sama dengan H dikali A. Hanya sama dengan, hanya sekarang kan 1 tuh. Sudah diinisiasi di awal nih, 1. 1 dikali dengan A. Hanya berapa tuh? Kita masukkan 2. Berapa hasilnya? 2. Lalu yang ketiga, saya bilang tadi dari sini, ke sini, ke bawah sini, lalu naik ke atas sini lagi. I++. I++ bisa kita bikin juga I sama dengan I ditambah 1 ya. Berapa berarti I-nya? Saya sini 2. I-nya sekarang 2. Nah, ini kita sudah masuk ke perulangan 2. Oh, ini kita hapus saja yang 2-nya. Ini akan saya buat 1 itu perulangannya gitu, perulangan 1. Nah, ini perulangan 1 nih. Masuk deh sekarang kita ke perulangan 2. Nah, perulangan 2, I-nya sama dengan 2. Ditanya lagi, apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Iya. Jika iya, lakukan lagi nih yang ini. Karena, karena dia masih memenuhi. Lakukan H sama dengan, hanya sekarang berapa? Hanya sekarang 2 ya, tadi dari perulangan sebelumnya 2. Kita kalikan dengan A. Kita kalikan dengan 2 lagi. Berapa hanya sekarang? 4. Lalu kita lanjutkan lagi. I sama dengan 2 ditambah 1. I-nya sekarang sudah menjadi 2 ya. I-nya 2 dan dia bertambah 1. Jadinya 3. Barulah dia masuk ke perulangan ketiga. I-nya sama dengan 3 dulu. Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? 3. Tuh. Iya. Jika iya, maka dilakukan lagi tuh.
lakukan H sama dengan, hanya berapa sekarang? 4 itu ya. 4. Dari sini, dari perulangan sebelumnya kita dapat 4 dikalikan lagi dengan 2. Karena A-nya 2 ya. Berarti berapa? Hanya sekarang 8. Kita lanjutkan lagi I-nya. I-nya sama dengan 3 sekarang ya. Kita tambahkan dengan 1. Nah, pertanyaan terakhirnya, apakah 4, ini hasilnya 4 ya, 4, apakah 4 kurang dari sama dengan 3? Tentu saja jawabannya tidak. Keluarlah kita dari perulangan ini. Kita ke 6 nih, kita lanjutkan dari sini ya. Kita lakukan berulang-ulang, kita keluar dari perulangan. Nah, jadi tadi kita itu berputar-putar di sini nih. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, mengulang lagi ke sini, 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 mengulang lagi. Begitu terus sampai I-nya tadi saya bilang tidak memenuhi nih. Ini maksudnya. Karena dia sudah tidak memenuhi, dia keluar tuh dari pengulangannya. Dia ke arah sini nih. Nah, langsung saja hasilnya adalah H. Jadi, cetak H. Terakhir itu cetak H ke layar monitor. Salah. Nah, monitor. Lalu tadi sudah saya ingatkan, program itu harus dimulai dengan mulai dan diakhiri selesai. Nah, ini adalah penjelasan programnya. Ini adalah codingan programnya menggunakan bahasa C++. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.